لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah pembahasan akidah dan manhaj dalam kehidupan, yang mana orang-orang musyrik ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengetahui ini nikmat dari Allah tapi mereka mengingkarinya. Mengingkarinya ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Aun bin Abdullah mengatakan yaquluna laula fulan lam yakun kadza, seandainya bukan karena fulan maka ini enggak terjadi. Kalimat yang kadang-kadang atau seringkali ini mengandung kesyirikan. Juga disebutkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah sebagai tafsiran untuk ayat ini, yaquluna hadza bi syafa'ati ahli ila alihatina. Ini adalah dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kita ini bisa terjadi. Ya, dan orang-orang musyrik mereka menyembah selain Allah. Kemudian mereka berkata, kenikmatan-kenikmatan ini terwujud dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kita. Maka Al-Uzza, patung mereka, berhala mereka, misalnya mereka anggap Uzza ini memberi syafaat di sisi Allah agar Allah Ta'ala menurunkan hujan. Mereka tahu yang menurunkan hujan itu Allah, tapi mereka menganggap yang memberi syafaat, rekomendasi ke Allah supaya Allah Ta'ala terbujuk agar menurunkan hujan, itu yang merekomendasikan adalah Uzza yang kita sembah ini. Itu maksudnya. Jadi memang mereka tahu yang menurunkan hujan itu Allah, tapi yang menjadikan sebab Allah Ta'ala menurunkan hujan itu adalah syafaat dan rekomendasi dari Uzza yang mereka yakini sebagai sesembahan dan wasilah antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang musyrikun ini mereka menetapkan suatu sebab, namun itu adalah sebatil-batilnya sebab, karena Allah Azza wa Jalla tidak menerima sama sekali syafaat dari sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Syafaat tidak akan bermanfaat kecuali pihak yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat
dan Allah Ta'ala ridha terhadap rekomendasi syafaat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan patung-patung ini untuk memberi syafaat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka dalam konteks ini terdapat dua hal yang merupakan hal yang berbahaya. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah dengan patung-patung ini seperti Uzza, Lat, Manat. Kemudian yang kedua, menetapkan sebab yang tidak benar, menetapkan sebab yang bukan sebab. Maka begitu pula seseorang ketika dia bertawassul kepada mayit di kuburnya, ya, agar rezekinya dilancarkan dengan tawassul kepada mayit ini, mintanya dibilang sama Allah, tetapi melalui wasilah mayit ini kan sebenarnya adalah meminta agar mayit ini, almarhum itu memberikan syafaat kepada Allah agar Allah Ta'ala terpujuk untuk melancarkan rezekinya. Maka ini, skema seperti ini mengandung dua hal yang berbahaya. Yang pertama, menyekutukan Allah, syirik, ya, dengan menjadikan mayit atau roh atau yang gaib selain Allah Ta'ala, ya, sebagai sekutu Allah Azza wa Jalla, sebagai pemberi syafaat. Dan yang kedua, yaitu menetapkan sebab yang tidak benar, yaitu bahwasanya penyebab turunnya rezeki ini Allah Ta'ala jelas, tapi penyebabnya adalah karena syafaat atau rekomendasi dari almarhum mayit ini, gitu loh. Dan keyakinan seperti ini sebenarnya banyak di Indonesia dari banyak dari kuburiyun, yaitu orang-orang yang menyembah kubur, walaupun mereka enggak bakal ngaku diri mereka menyembah kubur, tapi kelakuannya ya menyembah kubur. Taib. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang anwa'ul idhafah ila sabab, yaitu macam-macam penisbatan kepada sebab. Ya, kita ingatkan lagi disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqa, yaitu penisbatan sebab ini jika, atau kondisi pertama, jika itu sebab yang khafi, sebab yang tersembunyi, yang tiada efek secara mutlak, enggak mungkin berefek. Maka yang seperti ini, ya jelas ini adalah syirik akbar. Ya, menisbatkan suatu sebab yang sifatnya tersembunyi padahal tidak ada efek secara mutlak. Misalnya mengatakan, sekiranya bukan karena wali fulan maka tidak akan turun hujan. La haula wala billah. Wali fulan maksudnya almarhum yang sudah mati, wali fulan yang sudah mati, seandainya bukan karena dia maka tidak akan terwujud hujan. Atau yang masih hidup mungkin, seandainya bukan karena ustaz fulan maka enggak bakal turun hujan. Ini kan antara ustaz fulan atau wali fulan dengan turun hujan, ini kalaupun misal ada sebab, ada korelasi antara ustaz fulan dengan hujan, maka korelasi itu pasti sesuatu yang gaib dan khafi, tersembunyi. Ya. Karena bagaimana bisa ustaz fulan menurunkan hujan, gitu kan? Namun kan ternyata emang enggak ada sebab, enggak ada kaitan. Ya, dan kemudian tidak ada efek sama sekali. Dan meyakini bahwasanya wali fulan atau ustaz fulan lah yang mentaskhir dan menurunkan hujan, maka ini jelas menandingi Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyah menurunkan hujan. Maka ini syirik akbar, syirik besar. Ya. Tapi kemudian yang kedua, yaitu an yudhifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissa, yaitu menisbatkan kepada sebab yang sahih dan yang sahih dan memang diakui secara syariat atau secara hissi. Hissi ini bisa logika, bisa saintifik. Maka ini boleh, ini boleh. Ya, menisbatkan sesuatu kepada sebab yang sahih dan diamini oleh syariat atau oleh logika atau sains. Maka ini boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh meyakini sebab
itu menjadi pendampak secara zat, secara independen, ya boleh. Benar-benar meyakini penyebab ini sebagai penyebab secara independen, melainkan dia harus meyakini Allah lah yang menjadikan ini sebagai sebab, dan akibatnya juga Allah yang takdirkan. Maka semua kembali kepada Allah. Wa an la yatanasal mun'im bidzalik. Jangan sampai orang ini melupakan Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat itu. Jadi ketika mendapatkan nikmat, berterima kasihlah kepada Allah Azza wa Jalla, juga silakan berterima kasih kepada manusia yang dia dengannya nikmat itu sampai padanya. Ya. Enggak boleh lupa dengan Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi nikmat, yang mentakdirkan nikmat itu sampai pada kita. Nah, sebab yang sahih yang memang diamini syariat atau sains atau logika, maka ini boleh sebagai bentuk pengkhabaran. Sebagai bentuk pengkhabaran. Ya. Misal, ini gara-gara kamu nih, saya misalnya luka misalnya. Atau alhamdulillah kamu telah membuat saya kaya dengan memberi saya 500 juta misalnya. Kalau kalimat ini kan kalimat yang sebab yang secara hissi itu jelas. Ya iya, dia yang buat kaya orang ini karena ngasih uang 500 juta. Ya. Tetapi kalimat ini harus dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan semua ini. Dia memberi kita 500 juta atau membuat kita kaya, dia tidak melakukan itu secara independen tanpa takdir Allah, melainkan Allah Ta'ala yang mentakdirkan semua ini. Ya, jadi dia tidak, aslinya orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Allah lah yang kemudian mentakdirkan dia berbuat, dan dia memiliki kehendak untuk berbuat itu, yaitu memberi kita 500 juta. Maka yang seperti ini dalam bab pengkhabaran boleh. Mengabarkan bahwasanya dialah yang membuatnya, kayak mengabarkan saja, maka itu boleh. Ya. Kalau memang sebabnya itu syar'i atau hissi. Sebagaimana rincian seperti ini juga Rasulullah SAW pernah mengatakan kalimat-kalimat yang harus kita pahami itu bukan syirik. Seperti kalimat laula, seandainya bukan aku, kata Nabi SAW. Seandainya bukan aku. Ini terhadap pamannya itu Abu Talib. Ya, terhadap pamannya Abu Talib. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, maka tentulah itu si Abu Talib, pamannya, itu akan berada di paling dasarnya api, paling dasarnya neraka. Seandainya bukan karena aku. Kalimat laula ana, seandainya bukan aku, bukan karena aku. Ini kita enggak ragu bahwasanya Nabi SAW adalah paling jauhnya manusia daripada syirik, paling ikhlasnya manusia dari segi tauhid. Namun Nabi SAW menisbatkan sesuatu kepada sebabnya, yaitu kepada dirinya, yang sifatnya syar'i dan hakiki. Bahwasanya karena istighfarnya Nabi SAW, karena syafaatnya Nabi SAW, maka Abu Talib pun diringankan azabnya. Maksudnya diringankan di sini bukan berarti ringan, tapi tidak sampai derajat paling rendahnya di neraka. Ya, paling enggak sampai derajat seperti itu. Ya, maka di sini Rasulullah SAW menisbatkan sesuatu kenyataan pada sebabnya, itu beliaulah sebabnya. Namun tentu di sini tidak berarti Rasulullah SAW kemudian melupakan bahwasanya yang berperan atas semua ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, yang berperan adalah Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan, memberi yaitu kompensasi atau keringanan bagi Abu Talib, itu Allah Azza wa Jalla. Ya, sementara di sini penisbatan ini sifatnya hanya mengabarkan dan bukan upaya untuk membuat orang yang meyakini bahwasanya Nabi secara independen itu bisa yang membuat Abu Talib terangkat tidak sampai derajat paling dasar. Ya, begitu. Baik, berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sangat erat kaitannya dengan kufur, dengan kekufuran. Maka di sini kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, menyitir kemudian hadis yang berkaitan dengan hadis qudsi yang berkaitan dengan kekufuran. Wa qala Abu al-Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi,
anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Yaitu Abu Abbas ini maksud Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata setelah hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya ada kalimat Allah Azza wa Jalla, yaitu ada manusia asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir, yaitu di antara hamba-hambaku ada yang tadinya mukmin kemudian menjadi kafir, tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Ya. Jadi di antara hamba-hambaku ada yang tadinya mukmin bi kafir, kemudian tadinya mukmin bi menjadi kafir bil kawakib. Beriman kepada saya, beriman kepadaku yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan kufur terhadap kawakib. Tadinya gitu. Namun kemudian ketika mengatakan di sini, kalau misalnya seseorang mengatakan setelah turunnya hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami telah dihujani, ya, diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka ini mu'minun bi kafirun bil kawakib, beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang atau planet-planet. Namun amma man qala, orang yang berkata mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kami telah diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka itu kafirun bi mu'minun bil kawakib atau bil kaukab, yaitu kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, beriman kepada kaukab, kepada bintang-bintang atau semisalnya. Dan menisbatkan seperti kan penisbatan kepada sesuatu yang tidak mungkin ada kaitannya secara saintifik, secara logika, apalagi secara syariat, bahkan diingkari oleh syariat. Maka kemudian berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Dan ini sangat banyak di Al-Quran Sunnah, pencelaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang menisbatkan penikmatan darinya itu kepada selain Allah. Jadi sudah Allah yang berikan nikmat, orang ini malah kemudian walaupun tahu bahwasanya Allah memberi nikmat, tapi malah justru lebih ke makhluk. Dan ini syirik. Maka hal-hal yang sifatnya kesyirikan itu jangan hanya difahami bahwasanya syirik itu adalah nyembah patung tok. Bahwasanya hal yang sedetail ini ada pintu syirik yang detail, dan ketika seseorang tidak mau belajar dan mengetahui tentang syubhat-syubhat di masalah-masalah seperti ini, maka bukan tidak mungkin dia tidak hanya mengetuk pintu syirik, tapi menggedornya untuk masuk ke dalamnya tanpa dia sadari. Ada sebagian orang tercandukan dengan kesyirikan yang ada di hatinya. Sebagian muslim tercandukan dengan kesyirikan yang ada di hatinya, berupa ketergantungan kepada selain Allah, yaitu ketergantungan kepada makhluk, ketercanduan terhadap pujian-pujian makhluk, cari perhatian terhadap makhluk, dan lebih menyandarkan urusan untuk mara bahayanya, keselamatannya kepada makhluk. Yang mana awalnya itu mungkin hanya kecil, namun karena jadi terbiasa, maka ini yang sifatnya adiktif sampai tiap hari itu harus demi makhluk. Ada kalanya seseorang dulu ketika buat sedekah aja itu malu kalau tangan kirinya melihat, malu kalau tetangganya melihat dia sedekah. Namun diawali dari liputan kamera sedekah dan seterusnya, lama-lama kalau nggak ada kamera nggak bisa sedekah. Tanpa disadari bahwasanya namanya syirik dan riya dan kemunafikan itu betul-betul kadang-kadang di zaman sekarang pun kadang-kadang seringkali karena sudah bold dan tebalnya kemunafikan, kesyirikan, riya, sum'ah, maka yang hakikatnya itu adalah riya pada zatnya udah jelas banget, itu tidak bisa terlihat bahwa itu riya bagi pelakunya. Tidak bisa terlihat. Kalau misalnya kita di gudang parfum, itu kita tidak akan mencium bau parfum lagi ketika sudah sejam di gudang parfum. Ketika kita ke Bantar Gebang
atau yang tempat gunung-gunung sampah, apalagi di musim-musim hujan begini. Ke Bantar Gebang, dekat kita bukan menghina orang-orang di daerah sana, bukan. Tetapi ketika kita bertamu ke rumah yang dekat dengan gunung sampah, kita merasa kebauan. Tapi orang yang itu biasa aja. Kenapa? Kok antum nggak merasa kebauan? Itu kita tanya ke sahibul bait. Nggak ada bau apa-apa. Karena sudah apa? Sudah pakem, sudah menjadi bersatu gitu loh dengan aroma itu. Ya. Dan ini sesuatu yang secara saintifik atau secara logika atau secara tradisi, ini sesuatu yang musyahad, sesuatu yang mahsus, yaitu yang betul-betul terasa bahwasanya kalau seseorang sudah tercelupkan akannya, maka dia tidak memahami warna yang ada pada dirinya, saking sudah paham, sudah setiap saat dia merasakan atau melihatnya. Ya, maka kesyirikan ketika itu sudah menjadi bahan adiktif, zat adiktif yang diendap atau yang dinikmati oleh kalbu, maka kalbu ini tidak bisa membedakan lagi mana tauhid, mana syirik. Sementara masukan dari orang-orang yang jelas-jelas mengerti bahwasanya ini adalah syirik, itu ditolak karena dia merasa saya enggak berbuat syirik kok. Saya enggak berbuat syirik. Sekarang kalau seseorang mengatakan, lihat itu ada bintang apa gitu, mari kita memohon karena bintang ini terbit. Ya itu keyakinan orang Nasrani dan juga orang Barat ketika melihat bintang tertentu terbit dan itu disebut lucky star misalnya, bintang keberuntungan, ya, I wish upon a star, ya gitu kan. Saya berharap di bawah naungan dari bintang ini atau dari bulan ini. Maka ini kan syirik. Tapi ini banyak di lagu-lagu Barat, sering dikatakan oleh orang-orang Barat. Kemudian kadang-kadang ketika suami istri atau pacarnya kemudian lagi romantis dan melihat ke langit, ternyata ada apa? Ada bintang jatuh atau apalah itu namanya. Itu ada bintang jatuh, let's make a wish. Malah kita membuat suatu harapan, menambatkan kalbu kepada bintang tersebut atau menjadikan bintang tersebut seolah itu ada tanda-tanda pengabulan doa kalau kita berdoa. Subhanallah, secara syar'i ini enggak ada, secara logika juga enggak masuk. Tapi ini hal yang tercandukan, yang mencandu bagi orang-orang yang sok romantis. Padahal ini syirik. Padahal ini suatu kesyirikan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, huwa ka qaulihim kanatir rihu tayyibah wal mallahu hadhiqa wa nahwu dzalik mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah. Seperti perkataan sebagian orang bahwasanya ini adalah angin yang baik. Taib. Apa salahnya kita bilang ini anginnya enaknya, anginnya enak. Ini juga perlu rinci. Enggak semua orang berkata ini angin yang enak itu berarti syirik. Enggak semua. Tapi kalau kanatir rihu tayyibah, perkataan ini adalah angin yang baik. Nah di sini kan konteksnya apa menurut salaf ini? Konteksnya adalah sebagaimana surat Yunus. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha. Sampai ketika kalian itu berada di atas kapal, kemudian di sini kapal-kapal ini berlari atau berjalan di atas lautan dengan rih tayyibah, dengan angin yang baik gitu loh. Maka farihu biha, mereka pun bergembira dengan nikmat ini, yaitu nikmat dimudahkannya berselancar atau berlayar dengan angin yang seolah-olah mendukung mereka. Maka mereka ketika angin ini sangat enak, sangat cocok dengan perjalanan kapal mereka, mereka bilang kanatir rih tayyibah, atau mengatakan kanal mallah hadhiqa, yaitu mallah nahkoda kapal ini betul-betul ahli nih, ya, ahli nahkoda kita itu luar biasa, ya, ahli. Maka mereka menisbatkan nikmat ini tidak kepada Allah, melainkan cuma mensifati angin dan juga mensifati nahkoda. Itu emang sebab. Tapi masalahnya mereka melupakan Khaliq, itu masalahnya. Ini kata Syekhul Islam, wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah. Ini yang banyak
terwiridkan di lisan-lisan. Ketika kita menisbatkan suatu nikmat kepada sebabnya yang memang betul dia sebabnya secara keduniaan, namun kita melupakan Allah, masuk di bab ini. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal itu nikmat dari Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat. Dari termasuk bagian dari kufur nikmat. Ketika seseorang mengatakan, wah ini karena kamu nih, kamu hebat nih. Tapi kemudian tidak ada perasaan ingat kepada Allah atau tidak ada penisbatan dalam hati kepada Allah, maka ini masuk dalam bab ini. Dan ini sering sekali dilakukan oleh manusia. Minimal adalah, pastinya ada, harus ada ingatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ini semua memang Masya Allah kamu telah memberi saya ini gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap ada sisi bahwasanya, sisi pernyataan bahwasanya ini bukan murni 100% engkaulah yang memberi wahai manusia atau makhluk, melainkan ini alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, berarti memang asal dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dengan lafal-lafal itu kita bisa melihat betapa kita ini kufur nikmat seringkali. Kufur nikmat seringkali. Walaupun kita itu mengucapkan kalimat-kalimat tentang nikmat ini, namun penyandaran dan idhafah atau penisbatan nikmat ini lebih dominan kepada makhluknya, tidak kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu sering sekali. Ya, dengan makanan ini enak ya, makanannya enak. Kalau misalnya makanannya pas gitu dengan selera kita, bilang, enak ya makanan ini ya. Ini pasti pinter nih orang yang masak nih. Ya, udah gitu doang. Kalimat yang sebenarnya biasa memang. Namun Allah lebih tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita cuma nikmat, ini nikmat jelas. Kita makan ini soto misalnya, yang masak tukang soto yang ahli. Ini soto enak banget ini. Ini pasti ahli nih. Bapak yang bikin soto ya? Bapak emang top. Itu biasa. Tapi selama ini coba, dengan kebiasaan seperti ini, apakah nikmat ini pernah kita nisbatkan kepada Allah? Ternyata hanya kepada tukang soto itu. Mandek di situ, mandek di situ. Padahal kita tuh tahu ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, namun justru Allah yang dilupakan, terlupakan di sini. Itu yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab agar kita ingat di sini. Dan semakin orang malas ngaji, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari sholat berjamaah, semakin jauh dari agama, itu makin sulit untuk menisbatkan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih mengandalkan makhluk, lebih menganggap ke makhluk, itu seperti itu. Ya. Ini hal yang detail, yang kalau kita perhatikan di diri kita, bisa jadi tiap hari kita kayak gini. Ya. Sekarang coba ketika kita menisbatkan nikmat-nikmat ini kepada makhluk, karena keahlian makhluk ini, kebaikan makhluk ini, coba betul-betul dasar itu semua dengan akidah yang benar, bahwasanya sebaik-baik makhluk ini tetap Allah lah sebenarnya yang mentakdirkan ini semua. Minimal itu dalam hati. Minimal itu ada dalam hati, walaupun tidak terbetik di lisan, tapi minimal itu dalam hati. Ya, supaya kita itu tidak tidak terbiasa dengan mengandalkan makhluk, ya, dalam hal-hal maslahat atau madarat. Ya begitu. Kalau misalnya dalam masalah kedokteran pun misalnya, itu rumah sakit itu tuh dia recommended, Masya Allah, direkomendasikan, ya. Oke. Rata-rata di sana itu ahli misalnya. Seahli-ahlinya tetap Allah Ta'ala yang mengatur mereka. Maka kita bilang insya Allah di sana itu ahli rata-rata. Insya Allah dikaitkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian ternyata sudah di sana operasi sembuh, operasi selesai dan selamat sembuh. Ya bilang betul alhamdulillah. Tapi betapa banyaknya orang yang mengatakan alhamdulillah, namun dia tidak mengatakan di qalbunya alhamdulillah. Karena syukurnya syukur lisan dan tidak pada qalbu. Ya. Nah, berangkat dari bab ini, maka ingin juga ada menyinggung masalah namanya syukur nikmat. Dan kita ini muqassirun dalam hal syukur nikmat. Muqassir artinya apa? Sangat kurang, minim, dan masih perlu diralat, diperbaiki, ditambah
tentang masalah taksir, ya, tentang masalah syukur. Dan di sini Anda mengambil dari kitab judulnya Kaifa Nakunu Minasyakirin, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang bersyukur. Karena Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ini beda, bukan Syekh Saleh Al-Fauzan, ini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ini salah satu ulama Saudi yang sudah cukup tua dan produktif dalam menulis kitab, yang mengkaryakan banyak sekali kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu yang mau serius, ya, membahas akidah, fikih, usul fikih, hadis, nahwu terutama dan seterusnya. Ini Syekh Abdullah Al-Fauzan ini masyhur di kalangan penuntut ilmu yang betul-betul ingin mendalami ilmu syar'i. Dan ana beritahukan kepada antum jemaah sekalian bahwasanya di zaman sekarang kadang-kadang ngaji ikhwan pengajian biasa yang dia rajin ngaji, rajin nyatet, lebih afdal daripada talib yang bahkan sampai kuliah di Madinah sekalipun. Kadang-kadang begitu. Dari segi apa, ikhwan? Dari segi keseriusan dia dan keinginan dia untuk menuntut ilmu, keinginan dia untuk mengamalkan ilmunya, keinginan dia untuk menyebarkan ilmunya, lebih afdal kadang-kadang. Lebih afdal. Dan itu anak saksikan kadang seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita nuntut ilmu betul-betul nih, kemudian mengeksplor kitab-kitab, buku-buku, dibaca betul-betul, kemudian diamalkan isi yang dia pelajari. Kemudian kalau bisa dia mungkin di media sosial dia berdakwah atau nulis sesuatu atau kopas sesuatu supaya dapat pahala. Ini lebih afdal dibandingkan ketika mau kuliah. Cita-cita kemana? Madinah, pokoknya standar saya Madinah. Subhanallah, tafadhal. Ya, kemudian akhirnya apa? Akhirnya minta rekomendasi dari Ustadz Fulan atau Ustadz orang terkenal, tokoh masyarakat, kemudian penguasa di kabupaten atau provinsi supaya dapat tazkiyah dan rekomendasi. Masuk kemudian Madinah. Atau masuk ke Libya. Atau masuk ke sini, masuk ke kampus syariah. Yang kemudian setelah lulus akhirnya bukan mustaghil atau bukan munsyagil bil ilm. Tidak sibuk dengan ilmu. Buku-buku mungkin banyak, namun buku-buku tersebut tidak untuk dibaca. Enggak dibaca. Ya minimal ada buku-buku yang dibaca rutin, terus dibaca, dia upgrade terus ilmunya betul-betul. Tapi ada yang seperti ini di zaman sekarang sudah mulai bertebaran yang tidak bersyukur dengan ilmu yang Allah Ta'ala titipkan padanya dari kampus-kampus ini. Ya. Kemudian terbit sekarang ustaz-ustaz takhasusnya di umrah, takhasusnya di travel umrah. Ada juga takhasusnya di politik, ada takhasusnya di akhir zaman, ngomongin tentang akhir zaman, dajjal dan seterusnya. Gelarnya LC. Ya, tapi lucu, bukan LC license, LC lucu ini seperti ini. Malah justru apa? Takhasusnya di hal-hal yang bukan mendekatkan orang itu betul-betul ke ibadah, bukan menjadi contoh benar-benar, tapi apa? Supaya fulus. Terutama sekali di sini yang takhususnya itu untuk apa? Iya, LC tapi lebih fokus di apa? Umrah, bimbingan travel dan seterusnya. Ada duit banyak di situ. Kemudian haji furoda. Kemudian ketika ada sebagian asatidzah yang memfatwakan ini ada masalah dengan haji furoda dari segi agreement, akad dan semisal konsekuensinya, ada masalah dengan ghorornya dan seterusnya, mencak-mencak kemudian tidak setuju. Karena apa? Karena di situ letak fulusnya. Ketika seseorang letak fulusnya terganggu, di situ dia akan khawatir. Itu yang bagi pecinta dunia. Tapi ketika seseorang dia mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dunia ikut dia, walaupun dia cuek, dunia ikut dia. Dunia nyari dia sampai dia merasa akan terfitnah dengan dunia, meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Tapi dunia mengejarnya, Allah rezekikan padanya. Tapi sekarang kemudian memanfaatkan gelar LC-nya atau lulusan ini, lulusan itu demi apa? Supaya laris di pasar. Bukan laris untuk ngajar, bukan. Laris untuk mendapatkan apa? Faedah dari keduniaan. Maka mana syukurnya dengan ilmu ini? Maka kalau misalnya antum mendapatkan sebenarnya enggak usah nuntut ilmu dari seperti ini. Tuntut ilmu dari asatidzah yang memang fokus di ilmu betul-betul. Memang dia fokus di ilmu, ngajar ilmu. Bukan takhususan yang hanya takhusus di masalah-masalah bisnis saja, travel dan seterusnya. Memang kita perlu travel, betul. Kita perlu umrah, Masya Allah. Tapi beberapa dai-dai yang seperti ini yang mengkhususkan di masalah-masalah yang di situ ada ya cuan banyak, maka ini enggak layak untuk diikuti. Karena ilmunya enggak upgrade.
Lebih upgrade masalah seat pesawat daripada ilmu syar'i. Lebih upgrade masalah Saudi Airlines seperti apa pesawatnya dibandingkan dengan hukum-hukum fikih di taharah, wudu. Udah lupa hadis-hadis. Hadis-hadis yang diingat, hadis-hadis yang bisa dijadikan pelengkap untuk bahan cari cuannya di masalah-masalah yang berkaitan dengan uang ini. Belum lagi pembangunan, ya, bangun masjid ini, bangun masjid itu, nyari dana ini, nyari dana itu. Tak khususnya di situ. Lobby sini, lobby situ, tak khususnya di situ. Mana ngajarnya? Makanya seperti ini enggak layak untuk diambil ilmunya seperti ini, ikhwan. Enggak bersyukur. Enggak bersyukur dengan ilmunya. Ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal. Kalau kemudian dengan ilmu, ya Allah berikan ilmu ini, wallah antum belajar di sini misal di kajian-kajian, nulis ilmu untuk antum amalkan atau antum sebarkan di media sosial, itu lebih afdol. Yang tanpa di situ antum mikirin cuan, uang dan semisal, lebih afdol. Ya. Taib. Kemudian ikhwah sekalian, al-muqassir fi syukur di sini. Kita lihat tadi kenapa Anda bilang begitu? Karena Syekh Abdullah Al-Fauzan ini hafizahullah. Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kitab-kitabnya itu Masya Allah. Setiap dari karyanya itu daqiq, detail, dan penuntut ilmu yang betul-betul haus akan ilmu itu pasti kenal dengan beliau. Baik lulusan Madinah atau Libya, rata kenal. Kenal di sini maksudnya kenal karyanya, walaupun orangnya Syekh ini tidak sering muncul di publik. Maksudnya jarang untuk ngisi kajian yang dipublish itu jarang. Melainkan ilmu yang beliau sebutkan dalam kitab Dalilus Salik misalnya Syarah Alfiyah bin Malik, kemudian Minhatul Allam, Syarah Bulughul Maram dan kitab-kitab lainnya. Dari bidang usul fiqih, akidah, syarah usul thalatha juga ada. Di semua bidang itu ada, Masya Allah. Kalau penuntut ilmu melihat, Masya Allah, ini surga bagi di antara surga atau taman surga dari kebun-kebun ilmu. Tetapi yang kita lihat sekarang banyak talibul ilm itu udah mulai haluannya berbeda. Ya akhi antum kalau lihat sekarang apakah dagangan di Masjid Jauh ada dagang buku? Kalau misalnya khutbah Jumatan atau tabligh akbar, ada nggak dagangan kitab sekarang? Nggak ada. Kalaupun ada, nggak bakal laku. Ya yakin nggak bakal laku. Ya, kenapa? Karena sekarang banyak perubahan di mindset para penuntut ilmu, baik yang awam ataupun yang sudah level dai sekalipun, untuk menelaah dan membaca, seringkali hanya membaca kitab-kitab atau pelajaran yang ada kepentingan untuk majelis taklim. Tidak untuk mengupgrade ilmu. Begitu juga dengan kebanyakan dari antum. Ana yakin rata-rata dari antum jarang baca. Itu masih bagus Anda bilang jarang baca. Daripada bilang enggak pernah baca. Yang sahih mana? Jarang baca atau enggak pernah baca buku? Jarang baca. Wah, Anda enggak percaya. Bisa jadi enggak pernah baca buku. Betul. Coba aja antum introspeksi diri. Baca buku enggak antum? Enggak. Lihat buku-buku di rumah berdebu. Enggak ada yang kebaca. Yang paling penting sekalipun. Ini selain Al-Quran ya. Kalau kita kalamullah, kitabullah, kita harus baca. Enggak, kitab ulama untuk mengupgrade ilmu. Coba. Baca enggak? Kemarin Sabtu atau sepekan belakangan ini baca enggak buku? Enggak. Tanya aja diri antum. Anda enggak mendebak setiap dari antum, tapi kebanyakan dari antum Anda yakin enggak baca buku. Bukannya perdukunan ini bukan. Tapi ini kenyataan yang terjadi, downgrade, turun kita ini, beneran turun. Antum tanya asatidzah yang sudah berdakwah sejak 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Dulu ikhwan salafiyin itu kalau tabligh akbar atau kajian-kajian di luar itu jualan buku mereka. Bahkan kadang-kadang lebih dari satu stand. Dan setelah kajian, buku yang paling cari. Bukan somai, buku yang paling cari. Bukan dimsum, belum ada dimsum dulu kata. Sekarang dimsum itu lebih laris daripada kutaib. Subhanallah. Sejujurnya seperti itu. Lihat tabligh akbar. Kamis, pakaian dan seterusnya. Ada stand buku, lewat. Hamba-hamba Allah ini lewat. Enggak ngelihat. Berat, buku berat. Ya, beli gamis bisa 200.000. Beli buku yang cuma 20.000 aja udah enggak berat, takut mubazir nanti enggak saya baca. Subhanallah.
Kan ada status WhatsApp Ustaz. Kan ada status Facebook Ustaz. Tinggal baca itu. Kan ada status ini. Lebih doyan buka apa? Status WhatsApp teman-teman, dagangan teman tuh diliatin satu-satu dan dikoreksi harganya salah gitu. Itu sampai bisa kayak gitu. Ilmunya ya ini. Kemudian sebagian juga udah nggak malas ngaji offline, ada banyak tuh ya sekarang ngajinya online. Maunya apa? Duduk di depan laptop atau depan HP. Itu pun sambil ngulik-ngulik hal lain. Subhanallah. Ayo kita sekarang ini lagi dalam keadaan banyak orang yang sudah kenal sunnah tapi hanya kenal, nggak mau baca lebih dalam. Ini dari segi awamnya. Bahkan yang anda sebutkan dari segi penuntut ilmu beneran yang ada di Madinah atau di Libya itu sekarang juga banyak mengalami downgrade. Gitu loh. Ya. Ini semua merupakan taksir fi syukur, yaitu kurangnya bersyukur gitu loh. Sangat kurang bersyukur terhadap ilmu ini. Justru musibah ini menimpa kita ketika dimudahkan akses menuju ilmu, di situ berkurangnya semangat kita dalam menggalinya. Apalagi setelah pandemi seperti ini. Ya subhanallah, setelah pandemi terasa kan? Terasa. Ya. Baik, di sini di kitabnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Kaifa nakunu minasyakirin, di pasal ke-7 beliau menyebutkan ilajut taksir fi syukur. Obat kurangnya bersyukur. Apa obatnya tuh? Kita kurang bersyukur rata-rata. Enggak bisa sempurna syukur kita, tapi harus kita obati. Beliau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, at-ta'ammul fi ni'amillahi ta'ala wa istihdaruha wa tadhakkuruha. Obat kurang bersyukur yang pertama, obat supaya kita bersyukur, supaya penyakit kurang bersyukur ini bisa tersembuhkan, yaitu merenungi nikmat Allah. Merenungi nikmat Allah. Merenungi nikmat Allah, menghadirkan dan mengingat-ingatnya, bukan mengingatnya saja, mengingat-ingat. Renungi itu nikmat Allah. Hadirkan nikmat Allah itu seolah-olah yang telah lampau dari kenangan nikmat itu terwujud sekarang gitu loh. Kita hadirkan seolah-olah kita kenang itu, tapi seolah kita sedang mendapatkan nikmat itu. Dan mengingat-ingat. Berarti kan mengenang-enang gitu loh. Coba itu. Nikmat yang halal, nikmat yang baik gitu. Ya. Nikmat masih memiliki orang tua misalnya. Itu nikmat. Pikirkan itu, hadirkan. Kalau misalnya orang tua sudah meninggal, hadirkan seolah-olah sekarang masih punya orang tua walaupun berandai-andai. Ingat-ingat itu. Oh, betapa nikmatnya ketika itu. Kadang memang apa? Kadang memang kenikmat itu baru terketahui hakikat. Nikmat itu baru terketahui hakikatnya ketika sudah luput dan tiada. Baru kita kenal nikmat itu. Baru kita kenal itu nikmat. Dan ketika kita merasakannya, kerap kali kita tidak mengenalnya sebagai nikmat. Ya, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah wahai Bani Israel nikmat Allah taala atas kalian. Ya. Dan ayat-ayat lain yang banyak, tapi ini karena waktu sempit kita ringkas saja. Kemudian yang kedua, an ya'lamal insan anna Allah Ta'ala yas'aluhu yaumal qiyamati an syukri ni'amih. Mengingat bahwasanya Allah Ta'ala akan menanyakan seberapa syukurnya dia di hari kiamat. Ingat bahwasanya Allah Ta'ala akan bertanya pada antum, pada kita semua, seberapa syukur kita di hari kiamat nanti terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang kenikmatan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma tus'alunna
yauma idzin an syukri ma an'amallahu bihi 'alaikum. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari nanti itu tentang perihal berapa syukurnya antum kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah berikan pada kalian, minas sihhati, dari kesehatan, al-aman, keamanan, rizki dan lain-lainnya. Madza qabaltum bihi ni'amahu min syukrin wa ibadah. Apa yang telah antum berikan feedback pada Allah Azza wa Jalla berupa syukur dan ibadah dari nikmat tersebut. Itu akan ditanya. Dan termasuk ilmu ini akan ditanya, ya. Taib. Yang berikutnya yang ketiga. Jadi yang pertama itu kan renungi, ya, renungi nikmat, ingat-ingat kenang nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua harus harus ingat bahwasanya Allah Ta'ala akan bertanya, akan menanyakan seberapa syukurnya kita terhadap nikmat darinya. Yang ketiga, an ya'lamal insanu yaqinan anna an-ni'mata idza syukirat qarrat wa zadat wa idza kufirat farrat wa zalat. Meyakini bahwa nikmat jika disyukuri maka akan menetap dan bertambah. Meyakini bahwa nikmat jika disyukuri idza syukirat qarrat wa zadat. Jika disyukuri maka akan menetap dan bertambah. Tuh, menetap dan bertambah. Menetap dan bertambah. Itu jika disyukuri, harus yakin itu. Kemudian wa idza kufirat farrat wa zalat. Jika dikufuri maka akan farrat wa zalat maknanya sama, yaitu sirna, hilang. Dan ketahuilah bahwasanya hilangnya nikmat itu penyebab terbesarnya adalah kufur. Ya, penyebab terbesar hilangnya nikmat itulah kufur terhadap nikmat itu. Kufur terhadap Allah dengan kenikmatan itu. Maka kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, "Alaikum bimulazamati syukri 'ala ni'am." Wajib atas kalian untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan. Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Jarang terjadi nikmat yang hilang dari suatu kaum akan kembali lagi. Jarang sekali terjadi nikmat yang telah hilang dari suatu kaum akan kembali lagi, itu jarang. Karena kalau udah hilang nikmat itu karena kufur nikmat, maka nggak bakal kembali lagi. Rata-rata nggak bakal kembali lagi. Ya, gara-gara kufur nikmat. Maka mula zaman syukur, senantiasa bersyukur, mensyukurinya itu harus. Karena ketika sudah tercabut nikmat itu, maka biasanya enggak Allah kasih lagi yang seperti yang semisal. Yang sepadan enggak Allah kasih lagi. Karena kufur nikmat terhadap itu. Maka nikmat idza syukirat qarrat wa zadat. Nikmat jika disyukuri maka akan tetap dan bahkan bertambah. Syukurin aja. Tapi kalau dikufuri farrat wa zalat, akan lari kabur dan juga hilang. Itu yang ketiga. Yang keempat, tataplah nikmat dengan mata pengagungan. Tataplah nikmat dengan pandangan pengagungan. Ainut ta'zim namanya, ainut ta'zim. Unzur an-ni'am bi'ainit ta'zim. Ya, maka tataplah nikmat dengan mata pengagungan terhadap nikmat ini. Artinya, jangan melihat dari kecilnya kuantiti nikmat secara zahir. Tapi lihatlah dari segi ihsannya Allah kepada kita. Jangan lihat dari kuantiti kecilnya nikmat secara zahir. Tapi lihatlah dari sisi betapa Allah memuliakan kita dengan nikmat ini. Sehingga ketika kita melihat nikmat ini dengan kacamata pandangan terhadap keagungan Allah, maka kita akan dapatkan nikmat ini besar walaupun kelihatannya kecil pada awalnya. Begitu. Anda kasih contoh yang mungkin relevan di pengajian. Antum dapat satu faedah
hukum syar'i, bahwasanya ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Itu saja. Satu faedah saja. Ya. Kemudian antum menganggap ini faedah, ini adalah sesuatu yang agung, ini nikmat yang agung, saya dapat satu faedah ini. Satu faedah. Apa misalnya? Antum misalnya dapat faedah yaitu zikir sesuai sunnah. Di majlis sang ustaz ngajarin antum zikir ini misalnya. Dan itu ringkas. Pak, ada al-baqiyat as-salihat yang insyaallah baik buat antum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antum amalkan. Itu kan cuma berapa kalimat, 4 atau 5, sedikit. Tapi dan itu sebenarnya enggak sedikit, itu besar, itu kalimatnya Masya Allah. Cuman kan secara zahir bagi orang kan oh gitu doang. Itu kan sering di toa-toa masjid, subhanallah walhamdulillah wala, biasa. Tapi ketika antum diajari ini dan memandang nikmat ilmu, secarik ilmu kecil ini bukan dari pandangan lafal saja, tetapi dari pandangan ini dari sudut ihsannya Allah kepada saya, maka saya dikasih nikmat ilmu ini, maka ilmu ini menjadi besar, nikmat ini menjadi besar, bertahan dan berkah, gitu, bertahan dan berkah. Jadi kita tuh itu yang ilmu, yang mana itu ke akhirat gitu loh. Dunia juga gitu. Kan masih teringat di salah satu kajian misalnya, kajian Bina Lidung, ya misalnya kemarin di hari Ahad itu di Jatiwaringin. Selesai pulang kajian malam-malam itu, dan Masya Allah itu jemaah banyak. Dan setelah kajian selesai, ana termasuk yang pulang paling terakhir gitu loh. Jadi kelihatan banget kontrasnya, tadi banyak orang, sekarang nggak ada orang lagi. Nah, pedagang ada pedagang. Ana mau naik motor, tiba-tiba dia ngasih 2 botol plastik isinya jus gitu loh. Ya, ana gak kenal ini pedagang, dia ngasih aja jazakallah khair. Tapi itu teringat di hati ana. 2 botol jus, Masya Allah. Satu jus alpukat, satunya jus apa, jeruk atau apa nggak tahu, lupa. Nah, itu sampai sekarang keingat. Tapi di sini Anda melihatnya bukan sebatas kuantiti 2 botol jus yang mungkin kalau beli paling harganya cuma 20.000 dua-duanya. Atau berapalah gitu, nggak tahu. Karena dikasih ya, nggak tahu harga. Tapi melihat ini besar, pemberian yang besar. Walaupun cepat habis, tapi pemberian besar. Dari segi apanya? Dari segi ihsannya Allah Ta'ala kepada diri ana melalui hambanya. Allah utus hambanya ini. Hambanya ini utusan Allah secara bahasa ya dengan membawa itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita enggak menganggap ini nikmat, lupa, udah khalas, lupa. Enggak lama bertahan di pikiran. Makanya unzur an-ni'am bi'ainit ta'zim. Yaitu tataplah kenikmatan dengan pandangan pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya sekecil apapun yang Allah beri nikmat pada antum, ketika antum melihatnya dari sudut perbuatan baik Allah kepada antum, maka nikmat sekecil apapun itu besar bagi antum. Karena yang antum lihat bukan zat nikmat kecilnya ini, tapi Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Ya. Dan di antara kejahilan terhadap kenikmatan adalah manusia itu suka melihat nikmat itu begitu yasirah, kecil, sehingga enggak berhak untuk disyukuri. Enggak berhak untuk disyukuri. Karena ini mah biasa kali. Ya. Coba lihat dengan itu. Maka barang siapa yang terbiasa memandang nikmat kecil dengan pandangan pengagungan pada Allah, maka dia akan memandang nikmat besar itu lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Kadang-kadang kita yang udah berpunya itu kurang bersyukurnya kelihatan ketika diberi. Tapi orang yang nggak punya itu sangat kelihatan syukurnya ketika diberi. Sekarang kalau ada orang kaya, ya, mobil Masya Allah. Dan kelihatan dari warna kulitnya juga kaya juga. Ya. Kalau ada orang ngasih antum 2
dimsum misalnya. Oh, makasih ya. Udah, datar, lupa dan seterusnya. Dah, selesai. Enggak ngebekas di hati. Tapi ketika ada orang fakir miskin lagi lapar, punya banyak utang, warna kulit juga menunjukkan seberapa uangnya, nah kemudian dikasih dimsum. Masya Allah, ini buat anak, beneran ini. Ya Allah, jazakallahu khairan. Doanya panjang, sampai ngasih dimsum aja berharap udah napa. Saya jadi gak enak nih doain terus, udah kayak mayat aja doain terus gitu kan. Saking apa? Bersyukurnya. Kadang orang lemah lebih ngerti syukur dibandingkan orang yang sedang kuat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa itu? Yang kelima. Lihatlah orang di bawahmu dalam urusan dunia. Nah itu. Lihatlah orang di bawahmu dalam urusan dunia. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah dari kalian, dan jangan kalian lihat orang yang di atas. Tapi ini urusan dunia. Fa innahu ajdaru an la tazdaru an ni'matillahi alaikum. Ini lebih bisa berefek untuk kalian agar tidak mengkufuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas kalian. Tapi ini untuk masalah keduniaan atau keuangan. Jadi lihat orang-orang fakir dan juga lihat orang-orang yang sedang terisolir dengan hutang. Itu yang dilihat tuh itu. Ya, jangan yang dilihat tuh orang kaya terus, atau orang yang sedang sakit, itu yang dilihat. Ya. Dan jangan sampai kita itu memparameterkan seseorang itu dengan keduniaannya gitu loh. Oh, dia ini sakitan, berarti dia ini dihinakan oleh Allah. Enggak, malah justru kadang-kadang dia orang yang dekat sama Allah. Dia ini miskin. Ya, maka dia itu kayaknya ya dipersulit sama Allah. Enggak, boleh jadi karena dia miskin dia lebih dipermudah untuk dekat sama Allah. Namun yang kita lihat kan rata-rata orang yang zalim itu malah orang yang berpunya. Karena punya dia bisa zalim. Sementara karena enggak berpunya maka dia enggak bisa bergerak. Nah, itu. Ya. Dan juga di antara obat kurangnya bersyukur, saling berwasiat untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, saling bertadzakur dan berwasiat. Artinya berteman dekat dengan orang yang pandai bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur itu gerak-geriknya, lisannya, walaupun dia enggak nyuruh kita bisa belajar darinya. Oh, begini cara bersyukur. Begitu ya. Nah, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, wa awwalu maratibis sa'adatil 'abdi an takuna lahu udhunun wa'iyah wa qalbun yaqilu ma ta'ihi al-udhun. Ini sebagai penutup dan setelah ini selesai insyaallah. Martabat kebahagiaan hamba yang paling awal atau derajat kebahagiaan hamba yang paling awal adalah dia punya telinga yang mendengar, telinga yang paham. Bukan telinga yang dablek, dikasih tahu kebenaran, ngelawan. Orang yang dikasih tahu kebenaran langsung ngelawan, itu enggak bahagia itu orang. Karena menyumbat jalur kebahagiaan disumbat gitu. Ya, jadi awwalu maratibi sa'adatil 'abdi an takuna lahu udhunun wa'iyah. Ya. Awal step kebahagiaan kita itu punya telinga yang dengar kebenaran. Ya. Dan mau dengar kebenaran. Bukan cuma mau dengar bisikan setan doang. Bahkan itu jangan didengerin. Dengar kebenaran walaupun pahit. Ngucapin kebenaran walaupun pahit, qulil haq walau kana murran, itu bagus. Dengar kebenaran walaupun pahit, ya lebih bagus karena ngucapin itu kan satu mulut, dengar dua telinga. Karena kita itu informasi
dari sama' dan absar itu dua supaya lebih banyak masukan yang bermanfaat. Lau udhun wa'iyah wa qalbun yaqilu ma ta'ihil udhun. Dan kemudian punya qalbu yang bisa mencerna, yang bisa mengikuti, yang bisa menggunakan dengan akalnya untuk memahami apa yang diinformasikan oleh telinga, yang masuk lewat telinga. Kadang orang tutup telinga aja dari kebenaran, itu udah menyumbat jalur kebahagiaan. Oke, dia buka telinga, masuk, tapi dia nggak mau, nih qalbu nggak mau menerimanya, nggak bahagia nih orang. Fa'idha sami'a wa aqila tadhakkara fadlallahi alaih. Kalau misal dia mendengar dan menggunakan akalnya, menerima dengan akalnya, maka dia akan mengingat keutamaan Allah atasnya. Jadi lebih bahagia. Makanya orang pun neraka bahagia. Nggak ada yang bahagia. Nggak ada yang bahagia. Apa komplain dan keluhan mereka di neraka coba? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil. Kaif gimana di surah Al-Mulk? Masa dari awal dulu gitu. Sebelum innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Qalu law kunna nasma'u wa na'qilu. Ayo. Al-Mulk ya kan yang dibaca malam hari sunnahnya. Kunna nasma'u wa naqilu. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalannya apa di sini? Duh, seandainya dulu pas di dunia kita dengar dan masukin ke hati gitu loh. Kebenaran itu dengar masukin ke hati. Bukan kabar buruk, bukan ghibah, bukan ini. Dengar ya, dengar lezat, masukin ke hati. Ini enggak usah dimasukin, kalau dengar pun dengar, oh cukup tahu aja, udah. Kan gitu kan enaknya. Ya. Kalau ada yang ngejelekin antum, ya cukup tahu aja. Oh, ya udah. Udah. Tapi kalau dimasukin hati, capek. Yang kebenaran lah gitu loh. Kebenaran, dengar, masukin ke hati. Itu bahagia gitu loh. Tapi kalau misalnya kebenaran, gak mau dengar. Gimana masuk ke hatinya? Maka hatinya ibarat katak dalam tempurung. Bercampur kecoa-kecoa dan kutu. Udah, kotor ini. Ya. Wa kullama tajaddadat lahu ni'mah juddida laha syukra. Orang yang seperti ini pakai pendengaran dan akalnya, maka setiap nikmat itu diperbaharui juga syukurnya. Fahadha ala khairin wa ila khairin. Dia berada di atas kebaikan dan menuju kebaikan. Ya. Maka dengar hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, kemudian dicerna hati, itu enak. Itu indah, nikmat. Makanya orang kalau misalnya ada lagi masalah, terus mengalihkan ke majelis ilmu dan ilmu syar'i dan amal saleh, itu lebih tenang, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya orang lagi ada masalah, dengar ilmu gak mau, ilmu pun cuma dipakai buat nyerang doang, ini orang gak bahagia. Gak ada bahagia orang ini. Gak enak hidupnya. Ya. Maka coba, lagi masalah, ke majelis ilmu, dengerin faedah, salat, amal soleh, edak dah lah. Allah jamin dah hidupnya, insyaallah. Ya begitu. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.